Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Dan pertanyaannya, panik nggak? Ya panik kalau nggak nonton mungkin, atau delusi mungkin panik ya. Karena gue udah bahas ini dari kapan ya. Gue bahas tuh dari zaman sini nih. Zaman Bitcoin itu mulai rally lagi di sini dan mulai membuat suatu lower high. Gue bilang, ini red flag nih, this is dangerous. Gue pernah bikin satu video judulnya itu dalam kondisi kritis. Dan seperti biasa, ada aja yang komen nyeleneh ya. Ah, TA lu jelek, gak tau apa-apa lu. Bitcoin lagi naik, malah dibilang kritis. Ternyata apa yang terjadi? Bam ya. Dari kondisi terakhir kali gue bahas kondisi kritis Bitcoin ini ke sekarang tuh minus 15,33%. Bukan dukun, enak aja ya, bukan dukun. Data ya, data, fakta, tambah fundamental, tambah on-chain gitu ya. Gini, kadang-kadang kalau orang yang nggak tahu kenapa bisa seperti itu gitu ya, misalkan gini, kita nggak ngerti science gitu ya, kita nggak ngerti apa namanya cara kerja gravitasi atau apapun lah gitu ya, orang akan ngeliat kita sebagai dukun. Wah gila ya, kok bisa tahu sih, padahal kita ngomongin probability aja gitu loh. Sama kayak weather forecaster gitu ya, mereka nggak dibilang dukun kan, mereka bilang oke, besok akan hujan, besok akan badai atau apa gitu ya. Mereka itu nggak dibilang sebagai mbah dukun, mereka ya dibilang sebagai sebagai weather forecast. Nah kita di sini jangan mau jadi dukun, kita di sini harus menjadi apa? Investor, trader. Data dan fakta dikumpulin, kita bisa membuat suatu keputusan. Tapi siap juga apabila ternyata tidak sesuai dengan plan kita, begitu ya. Oke, kita bisa di sini tambah berantakan ya. Berarti DAM-nya sebesar 9,29%, market cap di 2,1 T, Bitcoin DAM sebesar 8,29%, Ethereum 7,73, dan hari ini kita fokus lebih ke altcoins ya. Tetapi otomatis kita akan bawa juga pembahasan Bitcoin secara makronya aja, karena suka nggak suka, lihat Bitcoin ngedrop semua, ngapain? Semua loh, semua ngedrop ya. Jadi buat lu yang bahkan nggak punya Bitcoin dalam porto lu pun, lu tetap mau nggak mau harus charting Bitcoin, karena mereka yang masih memimpin market gitu ya. Oke, kita bisa di sini Bitcoin dominance, sorry bukan Bitcoin dominance, bull support band ya, bull market support band mau di retest. Ya, jadi lagi-lagi kan ada yang suka ngomong gini, wah gila lu, jauh banget, nggak mungkin, Bitcoin tuh nggak akan di bawah 60.000 lagi. Wow, sekarang di 56.000, nyaris kena target bull support band kita ya. Kenapa gue bisa tahu? Wah gila lu, apakah lu lisan al-gaib gitu ya? Enggak, bukan. Statistiknya ini gue udah ngomong kayaknya ke 10 kali, itu udah lebih lah. Gue sering banget ngomong di DCWT. 90% saat MA8 weekly close di bawah dari MA8, weekly candle, weekly candle, weekly close di bawah dari MA8, 90% akan ke bull support band. 90% ya, nggak 100. Kayaknya nggak ada lah yang 100 banget ya. Di sini ini pengecualian. Tapi intinya apa? Selalu ada week ya, selalu ada week menuju ke bull support band. Tapi sisanya kena. Kena dari MA8 jebol, kena bull support band. Jebol, bull support band. Jebol, bull support band. Mana lagi? Terus ya, lu bisa terus tarik ke belakang 90%. MA8 jebol, ujung-ujungnya ke bull support band. Gitu ya. Jadi bukan lisan al-gaib ya, tapi memang sering lihat chart aja begitu ya, sering lihat chart. Sama mungkin kayak apa ya, ada yang ngakak banget kan, gue sering ngasih analogi tuh kayak lu nggak pernah ngeliat hujan sebelumnya gitu ya, lu nggak tahu ciri-cirinya, pas ada temen lu yang bilang oh mau hujan nih gara-gara mendung dan kawan-kawannya, orang bilang oh gila lu tau dari mana. Ada subscriber kita yang ngomong lebih ngakak lagi, dia ngomong gini ya, kayak nahan berak katanya ya, waktu kecil kenapa kita berak di celana terus katanya ya, kenapa ya, karena kita nggak tahu ciri-ciri mau berak katanya, tapi mas sampai gede mau berak terus di celana katanya. Wah itu gila, analogi yang ngakak tuh ya. Gue suka banget analogi. Jadi kalau ada subscriber gue yang ngomong gitu, gue ngakak banget sih, bener juga ngakak ya. Waktu bayi kita berak di celana terus sampai perlu popok, udah gede kita belajar kan, aduh udah sakit perut nih, udah sakit perut kita harus ke toilet gitu loh. Nah permasalahannya trader dan investor tuh kadang-kadang ya, trader dan investor apa dalam tanda kutip ya, kadang-kadang mereka tuh
udah bertahun-tahun di market tapi masih berak terus di celana. Bener juga, iya, bener juga karena nggak belajar dari kesalahan, gitu ya. Ya semoga ini jadi tamparan lagi, jadi reminder lagi buat orang yang terlalu deterministik, ya. Terlalu deterministik kemarin bilang bahwa oh enggak, Bitcoin akan lanjut ke 100.000 dari halving aja itu pasti akan ngepam. Dari mana datanya gitu ya? Nggak ada data seperti itu. Halving ngepam nggak ada. Datanya tuh Bitcoin setelah halving ngapain? Konsolidasi. Lu cek di video gue yang sebelumnya ya. Dan satu lagi nih, buat yang all in, tobat deh, tobat ya. Nonton video gue ya. Lu boleh ada nanti di link di bawah. Gue pembahasan mengenai lump sum all in versus DCA. Apa saja pro dan cons-nya. Karena lump sum tuh nggak selalu jelek juga. Ada beberapa situasi market yang kita boleh lump sum. Gitu. Tapi beberapa sangat jangan. Yang contoh jangan tuh apa? 7 bulan ya. 7 bulan monthly candle bullish, lu all in di sini. Gitu loh. Itu konyol ya. Jadi sekali lagi buat lu yang mungkin kena nih kemakan korban all in di pucuk, belajar deh ya, coba nonton di link description di bawah nanti Sato bakal taruh spesifik video mengenai lump sum versus DCA ya. Oke. Kita lanjut lagi ke kondisi ini ya. Kita lanjut lagi ke kondisi market. Tadi ke ini ya, kehapus gua terlalu semangat ya. Oke. Kita ubah dulu di sini ya. Kita ubah dulu MA8-nya, hapus dulu. Sekarang kita akan langsung geser aja ke roster kita hari ini ya. Roster kita hari ini adalah Render, Cardano, Solana, Manta, dan HBAR. Nah, tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Coinex. Dimana Coinex ini salah satu exchanger yang menurut gue cocok banget untuk newbie sampai ke advance. Buat para newbies, lu bisa menggunakan swap. Ya, swap ini buat orang-orang yang mungkin, bang, gue mau DCA murni, gue pusing, udah pernah cobain TA ya dan seterusnya, nggak ngerti-ngerti gitu ya. Tapi gue nggak mau ketinggalan momentum cycle ini. Lo bisa tinggal, misalkan lo pengen akumulasi Bitcoin dari USDT, lo bisa misalkan ke BTC, lo tinggal masukin aja berapa. Misalkan lo pengen seminggu sekali $100 gitu ya, lo tinggal masukin $100. Voila, ya tinggal swap, as easy as that. Itu buat yang newbies. Tetapi buat yang intermediate sampai advance seperti spot, margin trading, dan juga futures di sini semua lengkap. Ya, di sini untuk futures marketnya sendiri kita bisa lihat ya ada USDT dan USDC. Ya, jadi buat lo para pengguna USDC yang mungkin jujurnya sedikit kayak anak tiri ya, di mana-mana pakai USDT ada, di sini ada juga USDC. Dan selain dari itu juga buat lo yang sudah akumulasi nih, ya kita sudah masuk arguably mungkin udah mendekati ke tengah bull market. Tentunya sudah mulai banyak akumulasi Bitcoin, Ethereum, dan berbagai macam alts belakangan ini ya. Nah, buat lo yang pengen dapat interest atau dapat yield dari token yang sudah lo beli atau koin yang sudah beli, bisa pertimbangkan untuk menggunakan Coinex karena kita bisa di sini ada berbagai macam kripto yang kita bisa dapatkan yieldnya. USDT 7-day APY-nya sampai 10%, AVAX 0,37, BTC 0,25, dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik untuk mendapatkan yield, juga bisa menggunakan Coinex. Ya. Dan juga di sini akan terus ada promotions yang terus diupdate. Ada airdrop station, dan seterusnya. Jadi buat lo yang belum punya akun di Coinex, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Render. Untuk Render, kita bisa di sini retest 1, retest 2 di $8 lebih 3 sen membuahkan hasil ya. Posisi short kita kena target TP, bahkan bukan cuma kena target TP tapi tembus target TP ya. Jadi buat yang sudah pasang posisi short karena setup yang kemarin sudah profit sebesar 7,28%. Asik ya. Selanjutnya untuk posisi longnya sayangnya karena jebol jadi ya di skip dulu aja deh ya, karena memang ya jebol gitu ya, jadi nggak ada setup posisi long. Untuk posisi spotnya, buy limitnya berarti yang ketiga tembus. Sekarang ya for now ya, berarti buy limit yang masih boleh kita pertimbangkan adalah di EMA200 dan masih cukup jauh di bawah ya. Next kita geser ke Cardano. Dan untuk Cardano kita bisa lihat di sini, untung kita pas nih ya, kita nggak dapat setup soalnya. Posisi longnya nggak dapat, kemarin jebol langsung ya.
Jadi kita nggak kena cut loss. Posisi spotnya, buy limitnya jebol semua. Tinggal yang tersisa adalah buy limit, ya harus ngulang lagi. Jadi buy limit 1 di 0,396 dan buy limit kedua di 0,35 ya. Itu untuk posisi spot di Cardano. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 0,44 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 0,39. Sementara untuk posisi ini ya, untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya ya. Retest 1, retest 2 di 0,396. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 0,444 ya. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita di sini kena cut loss nggak? Coba kita lihat ya. Kayaknya kena. Oke, kali ini Solana kita kena cut loss ya. Posisi long kita kena cut loss. Ya lagi-lagi kita di sini ya gue buka-bukaan aja gitu loh. Kita trader tuh nggak ada yang 100% profit ya. Kalau 100% profit nggak ada lagi yang kerja, semua jadi trader aja gitu loh ya. Jadi untuk posisi longnya kena cut loss. Ironisnya sekarang kita dapat setup lagi posisi long. Retest 1, retest 2 sudah ada di 121,68 ya. Nah, untuk posisi futures gimana sih Bang sekarang? Ini kan lagi ngedrop nih ya. Buat gua ya, apalagi dalam kondisi BTC ya, BTC yang sedang ngedump parah seperti ini ya. Mungkin kita jadikan posisi long lebih beresiko. Ya, jadi buat yang mau buka posisi long harus tahu dulu bahwa sekarang posisi long cenderung lebih beresiko dibandingkan short karena memang momentum dari cryptocurrency market sedang cenderung bearish ya. Oke, untuk posisi long ini target TP-nya di angka 133,8 atau jangan lupa juga malam ini akan keluar beberapa data penting mulai dari jam 9 kurang 15. Jam 7:15 paling awal ya. Kalau udah dekat-dekat jam segini belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Next kita geser ke Manta. Dan Manta masih ada yang minta update ya, kita bisa lihat di sini ya. Ya ini resiko dari aset yang memang baru launch pool, launchpad dan seterusnya ya, karena strukturnya mereka belum ada gitu. Bandingkan dengan misalkan ya beberapa alts lain lah yang lebih punya banyak struktur. Lebih punya banyak struktur itu lebih safe in general ya, karena kalau nggak ada struktur seperti ini nih, lihat ya. Ini kan launch nih. Struktur di sini. Jebol di tanggal 12 April, udahnya apa yang terjadi? Terjun payung dan lanjut gitu. Jadi untuk posisi spot seperti yang gue sudah bahas kemarin-kemarin ya, gue udah tidak sarankan untuk akumulasi sejak tanggal 12 April karena ya secara struktur hancur gitu. Kalau struktur hancur, lu bisa kena satu fenomena yang disebut sebagai catching a falling knife. Kayak lu mencoba untuk menangkap pisau yang jatuh gitu ya, yang ada malah lu ketusuk, bukannya berhasil nangkap. Posisi futures. Untuk posisi futures di sini sayangnya posisi longnya kita juga kena cut loss kayaknya. Ntar kita cek dulu. Oke. Kayaknya kalau lu kemarin konservatif atau intermediate itu kan berarti kan kita tutup posisi kalau ada data penting. Nah, kemana ada data penting? Kalau lu konservatif aman, gak kena cut loss. Tapi kalau lu agresif dan tetap mempertahankan posisi longnya, kena cut loss. Karena jam 7-nya akhirnya daily close-nya di bawah dari 1,741 ya. Lagi-lagi setup di Manta ini jujurnya gue bingung kalau mau gue bahas ya paling ya futures aja sih ya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1,741 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP yang masih pending di sini nih. Karena nanti kedepannya akan ada struktur support baru ya. Kurang lebih seperti itu untuk Manta ya. Sekali lagi spotnya gue tidak sarankan untuk akumulasi dulu ya karena masih berantakan. Next kita geser ke H-bar. Untuk H-bar, wah ya spotnya juga jebol semua ya. Buy limit 123 tembus, sekarang berarti ada buy limit baru. Buy limit baru juga EMA 20-nya tembus juga. Aduh ya. Jadi yang sekarang tersisa adalah buy limit kedua di EMA 200 dan buy limit ketiga di 0,0751. Itu untuk posisi spot di H-bar. Untuk posisi futuresnya kemarin itu nggak terjadi retest ya, sudahlah, artinya belum rezeki ya. Aduh, ini kalau terjadi retest aja ya, kita kebuka posisi short dan target TP kita itu kena padahal ya, wah 7,51. Ya udah nggak apa, namanya bukan rezeki jangan dipaksa ya.
Nah, setup yang mungkin sekarang bisa kita pertimbangkan lagi adalah posisi short lagi apabila besok daily close dari H-bar itu masih di bawah dari EMA 20. Kalau terjadi retest kedua di sini, kita bisa limit posisi short, target TP-nya langsung di EMA 200. Itu kurang lebih setup untuk di DCWT sesi kedua ya. Overall kita bisa lihat cryptocurrency market dibanting ya. Tapi gua harap sih buat lo yang terus ngikutin DCWT dan mau ya benar-benar mau belajar, kemungkinan besar sih lu udah nggak kaget. Karena gue udah berkali-kali ngomong sampai doer gue kerasanya ya ngomong nih pakai mulut gue nih ya. Hati-hati, Bitcoin momentumnya bearish. Tahu apa lu bang? TA-nya nggak bener, bla bla bla. Loh, kok pas banget semuanya ya? Ya jadi lagi-lagi ya bukan dukun, tapi kalau lu udah keseringan ngelihat chart, ujung-ujungnya sama aja kayak lu ngelihat ke awan gitu ya. Waduh, awannya gelap nih ya. Anginnya udah kenceng nih. Wah, sedikit gerimis nih. Lu bawa apa? Bawa payung gitu. Jangan udah ngelihat begitu ngeyel. Enggak akan hujan, ngapain repot-repot bawa payung. Udah kena hujan di tengah-tengahnya malah maki-maki. Wah, dasar hujan, atau diri gue jadi basah. Percis tuh sama kayak orang-orang yang nyangkut di all time high kemarin di 70 ribuan, sekarang maki-maki kripto. Wah, PTC jelek, mana halving bukannya profit. Ya, halving itu bukan money machine lu gitu loh. Halving ini bukan ATM lu gitu loh. Lu actually have to do your research gitu loh. Gak bisa cuma berpikir kripto ini adalah satu skema cepat kaya gitu loh ya. Makanya ini baik lagi ke 3 golden rule ya. 3 golden rule ini please diingat-ingat ya. 3 golden rule ini sangat penting di aset class manapun. Yang pertama, jangan pakai uang panas. Nggak bisa pakai uang panas ya. Yang kedua, jangan over leverage. Boleh trading futures, tapi jangan lu berpikir gini nih, gua dengan trade setiap hari profit puluhan persen, ratusan persen, gua akan kaya dan pakai Lambo. Itu cuma iklan ya. Berapa banyak orang yang bisa kayak begitu tuh kecil banget ya. Gue yakin kurang dari 1% di dunia. Yang ujungnya berhasil apa? Yang actually ini masuk ke dalam market dalam waktu yang lama gitu loh. Gue pribadi kayak gitu. Gue profitable nggak dulu trading forex? Profitable ya. Tapi dibandingin sama gue trading jangka panjang spot gitu ya, jauh lebih profitable gitu. Jadi lagi-lagi berpikirlah jangka panjang. 3 golden rule itu lu maknai dengan baik-baik, lu resapi, lu actually do it. Gue bukan bilang lu bakal jadi tajir melintir, nggak mau, nggak ada kayak begitu-begitu ya. Tapi yang pasti porto lu secara probability akan meningkat dengan signifikan. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.